kepada malaikat yang ada kepada hari kiamat. Kalau tidak salah terakhir kita berbicara masalah rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul sudah belum? Atau lupa? Saya itu kitab-kitab Allah Tentang? kitab-kitab Allah. Kita berada apa? Harus sebelumnya. Saya dari kiamat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang cukup menarik untuk kita ungkap di awal pertemuan kita pagi ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang disampaikan dari sahabat Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang perempuan yang sangat luar biasa, seorang perempuan yang memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan. Di antara kemuliaan dan keistimewaan beliau, ikhwan fillah, selain beliau merupakan sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya, beliau juga merupakan seorang sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalil yang menunjukkan kalau beliau sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah firman Allah dalam Al-Quran ketika terjadi kasus istri-istri Nabi meminta kepada Nabi SAW untuk kenaikan upah atau kenaikan disebutnya nafkah bulanan atau nafkah harian. Imam Firman dikabarkan dalam beberapa riwayat istri Nabi datang ke Nabi meminta untuk agar nafkah ditambah. Namun karena Nabi merupakan sosok yang tidak mungkin melakukan dan menjawab sesuatu tanpa wahyu, maka beliau tidak langsung menjawab, menunggu bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian turun ayat, tepatnya di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-28, 29 dan 30. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, seandainya yang kalian harapkan, yang kalian inginkan adalah perhiasan dunia, kekayaan dunia, maka ayo sini,
akan kuberikan kepada kalian pesangon, namun akan kuceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wa daral akhirah. Namun kalau seandainya kalian lebih mengharapkan Allah, lebih mencintai Rasulnya, lebih ingin hidup bahagia kelak pada hari kiamat di surganya Allah, lalu kemudian Allah mengatakan, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah sudah menyiapkan bagi kalian yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, sabar dalam perjuangan bersama dengan Nabi, pahala yang sangat besar. Ketika turun ayat ini, kemudian Rasul menyampaikan kepada istri-istrinya, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah langsung mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kelak pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surganya. Lalu Nabi mengatakan, apakah tidak sebaiknya engkau bermusyawarah dulu dengan bapakmu, dengan Abu Bakar, dengan ibumu juga? Aisyah mengatakan, apakah untuk Allah dan Rasulnya saya harus bermusyawarah? Apakah untuk kehidupan surga saya mesti bermusyawarah? Dia mengatakan tidak. Ini dalil menunjukkan Aisyah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya, iman fillah. Dibuktikan langsung oleh Al-Quran diantaranya, atau dia menguatkan langsung pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman fillah. Adapun dalil yang menunjukkan beliau sosok yang dicintai Allah dan Rasulnya, kita menemukan sebuah riwayat malaikat Jibril sempat datang kepada Rasul dan menyampaikan untuk Aisyah ada titipan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula jawaban Nabi ketika ditanya tentang siapakah sosok yang paling engkau cintai, Nabi mengatakan Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha wa fillah. Jadi berbicara masalah Aisyah, berbicara sosok Aisyah ini bukan sosok sembarangan. Tidak seperti pernyataan orang-orang Syiah yang justru malah menganggap Aisyah termasuk orang-orang yang dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Imam Filah rahimahullah. Ini sekilas tentang sosok yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadisnya Imam Filah rahimahullah yang pernah beliau sampaikan, beliau mengatakan sami'an nabiyyu sauta khusumin bil babi. Suatu ketika Nabi tengah berada di rumah beliau bersama dengan Aisyah. Kemudian dari dalam rumah terdengar ada suara orang bertengkar di luar sana. Dan ketika mereka bertengkar, suara pertengkarannya sangat tinggi, sangat lantang, sangat keras. Kalau melihat dari pernyataan selanjutnya, para ulama menyimpulkan sepertinya dua orang ini bertengkar masalah hutang. Yang satu nagih, yang satu ditagih. Yang ditagih meminta keringanan kepada yang nagih untuk diputihkan sebagian hutangnya atau diberikan tambahan waktu untuk membayarnya. Namun ternyata yang menagih mengatakan dengan suara yang sangat tinggi, wallahi la af'al, kata beliau, demi Allah aku tidak akan mengabulkan permintaanmu, permohonanmu. Gak akan. Mendengar kalimat ini, kemudian Rasulullah SAW bangun dari tempat duduknya dan keluar rumah sambil mendekat kepada orang yang bertengkar dan mengatakan, ainal muta'ali 'ala Allahi la yaf'alul khair. Mana, kata Nabi, orang yang barusan bersumpah dengan menyebut nama Allah kalau dia tidak akan melakukan kebaikan? Mana, kata Nabi, orang yang barusan mengatakan demi Allah aku tidak akan melakukan kebaikan? Tiba-tiba kemudian salah seorang di antara mereka, terkhusus yang mengatakan kalimat tadi, demi Allah aku tidak akan mengabulkan permintaanmu, langsung mengatakan, ana ya Rasulullah, Rasul saya yang tadi barusan mengatakan hal itu. Namun kata beliau, sekarang aku serahkan semuanya, terserah dirinya. Ikhwanullah rahimahullah. Ini hadisnya, ini keterangannya. Menurut pernyataan sebagian para ulama, dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat luar biasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, berkenaan dengan larangan bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang tidak baik, Pak. Untuk sesuatu yang buruk. Hati-hati. Tidak diperbolehkan. Kalaupun sudah terjadi, maka sebaiknya sumpah tersebut dibatalkan dan diganti kepada sumpah yang lebih baik. Dalam sebuah riwayat
Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat. Kata Nabi, apabila Anda bersumpah atas sesuatu lalu melihat ada yang lebih baik daripadanya, maka lakukan kafarat. Tinggalkan sumpahmu dan datangilah hal yang lebih baik yang kau lihat itu. Saya ulangi, Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian bersumpah untuk sesuatu lalu melihat ada yang lebih baik, maka tinggalkan yang sudah disumpahkan. Namun lakukan kafarat sebagai penebusnya, kemudian pindahlah ke yang lebih baik. Masih ingat mungkin kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah satu sosok manusia yang sangat dermawan, sering bantu kerabatnya, keluarganya, Pak. Nah, di antara kerabat yang sering beliau bantu dalam masalah ekonomi adalah Mishtah, salah seorang manusia yang sangat dicintainya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun ketika terjadi kasus hadithul ifki, tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata Mishtah ini yang suka dibantah sama Abu Bakar justru malah menjadi corongnya orang-orang munafik dalam menyiarkan berita bohong. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan mencabut kembali. Demi Allah, kata beliau, aku akan menarik, bukan menarik, aku akan menahan, atau aku tidak akan lagi memberikan kebaikan-kebaikan kepada Mishtah. Karena saking keselnya, Pak. Saking keselnya, air susu dibalas dengan air tuba, bahasa kitanya. Kebaikan-kebaikan yang tiap hari diberikan justru malah nyebarin berita bohong tentang keluarganya. Lalu kemudian setelah itu turun sebuah ayat. Turun sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kurang lebih, tidak layak bagi orang yang punya kelebihan harta untuk menahan kebaikannya gara-gara orang yang memberikan kebaikan tidak berbuat baik sama dirinya. Tidak layak. Hendaklah engkau lapangkan dadamu memaafkan dia. Dengan demikian niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahanmu, karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemaaf, Ghafurun, Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Mendengar ayat ini, Abu Bakar kemudian merenung, lalu dia mengatakan, demi Allah, aku lebih mencintai agar Allah memaafkanku dibandingkan kecintaanku terhadap harta ini, kata beliau. Akhirnya dia kemudian tarik sumpahnya, dia batalkan sumpahnya untuk tidak ngasih makanan kepada Mishtah, dan kembali besok dia kasih, Pak. Jadi kalau ada di antara kita pernah bersumpah kemudian ada yang lebih baik, tinggalkan sumpah yang pertama, lakukan kafarat, pindah ke yang kedua. Sahabat ini bersumpah tidak akan melakukan kebaikan, ini kan salah. Tidak akan memberikan apa yang dia inginkan, padahal ini keliru. Di dalam Islam, perbuatan membahagiakan saudaranya itu adalah perbuatan yang termasuk paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi pernah mengatakan, aku keluar dari masjid untuk menemani saudaraku memenuhi kebutuhannya, lebih aku cintai, kata Nabi, dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Dan meminta atau dipinta oleh seseorang untuk diringankan hutangnya bagian dari kebaikan. Maka ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini berkenaan dengan masalah selain masalah bersumpah, ini berkenaan juga dengan masalah kemuliaan, keutamaan orang-orang yang suka mendamaikan dua orang yang berselisih.
keluarnya Nabi dari rumah beliau melihat orang yang bertengkar, ini menunjukkan memang itu yang ingin Rasul lakukan, mendamaikan dua orang ini. Dan memang betul di dalam Islam mendamaikan dua orang yang berselisih itu punya kemuliaan yang sangat tinggi. Ada ayat dalam Al-Quran di Al-Baqarah kalau tidak salah, Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Bukan Al-Baqarah, An-Nisa. An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada kebaikan pada rapat-rapat yang diadakan oleh manusia, kecuali kalau pembicaraan itu dalam rapat tersebut ada ajakan kepada orang untuk berbuat baik, ada ajakan kepada orang untuk bersedekah, ada ajakan kepada orang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, kata Allah. Dan barang siapa, kata Allah, yang melakukan hal itu ikhlas karena Allah, maka Allah akan siapkan ajron azima, pahala yang sangat besar. Apa pahalanya? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ala adullukum bi afdali min darajatis salati wassiyami wassadaqah. Maukah kutunjukkan kepada kalian akan sebuah amalan yang pahalanya lebih besar daripada salat sunnah, saum sunnah, dan sedekah sunnah? Sahabat mengatakan tentu. Lalu Nabi mengatakan islahu dzatal bayyin, mendamaikan dua orang yang berselisih. Pahalanya lebih baik daripada salat sunnah, saum sunnah, dan sedekah sunnah. Kenapa Nabi mengatakan? Karena permusuhan itu, kata Nabi, al-haliqah, dia bisa mencukur. Maka apa maksud mencukur di sini? Kata para ulama, akan banyak mencukur kebaikan-kebaikan yang dimiliki seorang hamba. Dan memang demikian, Pak. Contoh sederhana, orang yang bermusuhan biasanya satu sama lain akan mencari keburukan musuhnya. Dan ini masuk kategori tajassus. Dan nggak boleh dalam Islam. Orang yang bermusuhan biasanya saling hasad satu sama lain, iri dengki satu sama lain, dan ini pun sebuah kesalahan. Karena hasad dalam agama kita, iman fillah, bisa mengikis kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nabi mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan perbuatan hasad, kata Nabi. Karena hasad, dengki, iri bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan, menghilangkan kayu bakar. Gara-gara permusuhan yang ini kerugiannya. Berikutnya kemudian, orang yang melakukan mendamaikan dua orang yang berselisih, maka orang ini telah menyelamatkan orang yang berselisih dari kehancuran yang fatal. Apa kehancurannya? Orang yang berselisih bisa jadi termasuk orang yang catatan kebaikannya tidak akan sampai kepada Allah, dan akan termasuk orang yang tidak akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang pertama, Nabi pernah mengatakan salasatun la tarfa'u anhum salatuhum illa 'ala fawqa ru'usihim. Ada 3 kelompok manusia yang kalaupun mereka sholat, maka catatan sholatnya diangkat tapi sebatas kepala mereka saja, tidak sampai kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan di antaranya 3 kelompok ini adalah al-akhawani mutasarimani, 2 orang yang saling bermusuhan. Di hadis yang lain Nabi juga mengatakan tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis. Setiap hari Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga.
Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyraku billahi syai'a. Dan akan diampuni setiap hamba Allah di hari itu yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali kalau ada seseorang hamba yang masih punya permusuhan dengan saudaranya, kata Nabi. Qala, Allah mengatakan kepada para malaikat, anziru hatta yastoliha, tangguhkan pengampunan buat dua orang ini sampai kedua-duanya berdamai. Sampai kedua-duanya berdamai, kata Nabi. Berarti orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang bermusuhan dengan saudaranya, walaupun bertauhid kepada Allah, masih terancam, Pak, dengan tidak akan turunnya pengampunan. Kebaikan gak dinaikin, pengampunan gak diturunkan gitu. Ini kan hal yang sangat merugikan, ya fillah. Gara-gara apa? Permusuhan diantaranya. Makanya dalam Islam, kalaupun harus terjadi permusuhan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Mungkin pernah mendengar sebuah hadis Nabi mengatakan, la yahillu li rajulin an yahjur akhahu fawqa 3 layal. Tidak boleh, kata Nabi, haram hukumnya atau tidak halal bagi seorang muslim untuk memusuhi saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Alhamdulillah rahimakumullah. Lebih dari 3 hari. Ini poin yang kedua, Ibnu fillah, terkait masalah permusuhan di dalam agama adalah perkara yang sangat buruk, dan orang yang mendamaikannya punya kedudukan yang istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya berkenaan dengan masalah penyebab terjatuhnya seseorang kepada sesuatu yang salah. Di hadis ini ada kemungkinan sahabat yang mulia tidak tahu larangan sumpah untuk sesuatu yang kurang baik, Pak. Makanya dia bersumpah kemudian, demi Allah aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan. Maaf ya, bukan kebodohan dalam konteks bodoh membuat orang itu kemudian jatuh ke dalam kemaksiatan. Tetapi bodoh di sini maksudnya adalah ketidaktahuan akan kebaikan. Karena banyak orang-orang yang dianggap bodoh, Pak, tapi bisa berbuat baik, dan banyak orang-orang dianggap pintar tapi nggak bisa berbuat baik. Bisa dipahami? Contoh sederhana, kadang suka ada anggapan bahwasanya orang-orang kota lebih pintar daripada orang-orang kampung. Lebih pintar gitu. Berarti orang-orang kampung lebih bodoh daripada orang-orang kota. Tapi ketika berbicara kebaikan, Masya Allah, orang-orang kampung gak kalah baiknya dibandingkan orang-orang kota. Contoh sederhana, mungkin barangkali di kampung masih ada Pak, orang-orang yang habis maghrib baca Quran, duduk sambil menunggu isya gitu. Di kota kebanyakannya adalah habis maghrib jalan-jalan jadi makan malam. Padahal ini jelas kebaikan. Atau tidak sedikit pula orang-orang kota yang ke kampung kadang menanyakan perbuatan mereka yang gitu kayak gak keren, padahal sesuai dengan syariah. Contohnya ketika, mohon maaf, makan itu di kampung masih sering Pak, ngelibat barang itu di atas satu nampan semuanya, kemudian makan bareng tuh tidak satu-satu piringnya. Tapi orang kota menganggap ini perbuatan yang menjijikan Pak, karena ngambil makanan bekas orang seolah-olah begitu. Padahal ini adalah sebuah perkara yang justru bisa mendatangkan keberkahan dalam makanan. Kita pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, Rasul dengan para sahabat melakukan sebuah safar. Ketika mau datang waktu istirahat, lalu mereka diizinkan untuk membuka makanan mereka dan makan. Lalu mereka makan tuh Pak. Tapi ketika makan, mereka berpencar mencari tempat pemandangan masing-masing Pak. Kayak kita lah, kalau rekreasi PT atau apa gitu kan begitu Pak. Pas makan gak bareng, tapi nyari gitu, mana yang tempat teduh, mana yang ada, macam-macam lah, tergantung keinginan masing-masing. Zaman Nabi demikian pernah terjadi. Sampai beres selesai istirahat, sebagian mengatakan, kok masih lapar ya? Kok masih lapar ya? Nabi mengatakan, ini diantara alasannya gara-gara kalian kalau makan tidak bersama, kata Nabi. Tidak bareng-bareng, tidak ngumpul. Nabi mengatakan,
makan bareng dalam keadaan ngumpul itu merupakan termasuk turunnya berkah. Oleh karena itu, karena ketidaktahuan merupakan penyebab seseorang berbuat salah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk menambah pengetahuan kita, terkhusus berkenaan dengan agama kita, dengan hal-hal yang mesti kita yakini sebagai seorang muslim, untuk makin kuat keimanan kita kepada Allah dan makin mampu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ditingkatkan dengan ketaatan-ketaatan, dan ketaatan tidak mungkin terwujud tanpa pengetahuan kita akan ketaatan tersebut. Ya Allah. Di kesempatan pagi ini kita akan ngobrol, kita akan berdialog berkenaan dengan rukun iman yang keempat, al-imanu birrusuli, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan saja apa yang ditulis oleh oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan berkenaan dengan al-imanu birrusuli, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama kata beliau, wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin. Dan iman kepada Rasul-Rasul Allah ini terkandung di dalamnya 4 perkara. Atau kesempurnaan iman kita kepada Rasul-Rasul Allah, Pak, kalau ada 4 hal berikut ini. Yang pertama kata beliau, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Kita mesti punya keyakinan bahwasanya risalah yang dibawa oleh mereka, misi yang dibawa oleh mereka, informasi yang dibawa oleh mereka itu merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalatihi wahidun minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang tidak meyakini tentang risalah-risalah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang dan barang siapa yang mengingkari risalah-risalah mereka, maka dia telah mengingkari seluruh risalah para nabi-nabi yang lain juga. Ini poin yang pertama. Kata beliau, hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Allah mengatakan, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Sungguh umatnya Nabi Nuh telah mendustakan para utusan-utusan Allah. Telah mendustakan para utusan-utusan Allah. Maksudnya begini, di dalam ayat yang lain contoh seperti orang-orang Nasrani mengingkari akan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad ini secara tidak langsung telah menjadikan mereka juga mengingkari kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad SAW, informasi kedatangannya disampaikan pula oleh Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Maka secara tidak langsung pengingkaran mereka kepada Nabi Muhammad juga mengingkari pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Ini maksudnya. Makanya barang siapa mengingkari salah satu di antara mereka, dianggap mengingkari seluruh para nabi, Pak. Termasuk kita pun, kalau ada kaum muslimin yang mengakui ada Nabi Muhammad tetapi mengingkari Nabi Musa, mengingkari kemudian Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, dia pun dianggap telah mengingkari Nabi Muhammad. Karena penyebutan para nabi,
itu juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oh iya maaf, sebelum lanjut ikhwan fillah, kita sampaikan dulu definisi tentang Rasul. Ada yang ketinggalan nih, maaf. Tadi kan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu Rasul? Rasul itu artinya adalah al-mab'uts atau mursalun, seseorang yang diutus untuk menyampaikan sebuah informasi. Ini makna Rasul. Seseorang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, atau diungkapkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah ungkapan, man auha ilaihi minal bashari bi syar'in wa amara wa umira bi tablighihi. Seseorang yang diberikan wahyu dari kalangan manusia dan dengan membawa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Atau seorang manusia yang diberikan wahyu berupa syariat dan diperintahkan pula untuk menyampaikannya. Ini definisi dari Rasul, Pak. Definisi dari Rasul. Di kita selain Rasul ada juga istilah Nabi. Ya, ada Nabi, ada Rasul. Perbedaannya adalah setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Nabi merupakan tangga pertama menuju kerasulan. Makanya jumlah para Nabi lebih banyak dibandingkan jumlah para Rasul. Ya, dalam sebuah riwayat, walaupun sebagian tidak sahihkan riwayat ini tentang jumlah para nabi dan rasul. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang jumlah para nabi. Kata beliau ada 124.000, sedangkan rasul ada 313 atau 315 kata Nabi. Terus di kita kan 25. Apa maksud 25 di sini? Yang 25 yang kita kenal adalah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu 25. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad. Itu 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada nabinya, ada rasulnya. Tidak semua yang disebutkan 25 rasul, Pak. Berdasarkan pernyataan sebagian para ulama yang menyebutkan dan sepakat bahwasanya Rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ini pernyataan sebagian besar para ulama kalau Nuh merupakan nabi pertama, merupakan rasul pertama. Apa bedanya lagi kemudian Rasul dengan Nabi? Sebagian menyebutkan bahwasanya kalau Nabi dan Rasul perbedaannya adalah Nabi melanjutkan perjuangan Rasul, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Rasul datang dengan syariat yang baru, dengan hal-hal yang berbeda dengan yang sebelumnya, walaupun tidak sepenuhnya berbeda. Perbedaan terletak biasanya dalam masalah fikih. Adapun akidah dan tauhid sama. Contohnya Nabi pernah mengatakan kalau peringatan para nabi terhadap Dajjal sudah disampaikan bukan oleh Nabi Muhammad tapi oleh nabi-nabi sebelumku, kata Nabi. Berarti dalam masalah tauhid sama, Pak. Keyakinan sama, rukun iman sama. Dalil yang lain, kalau Nabi Nuh merupakan Rasul pertama, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya
anna nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayattadiru. Kelak nanti pada hari kiamat akan banyak datang manusia kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta bantuan kepada beliau untuk agar diberikan pertolongan. Ini kasus yang waktu nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu belum dimulai juga perhisaban. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Adam, Pak, minta tolong agar Nabi Adam datang kepada Allah untuk mempercepat proses penghisaban. Tapi kemudian Nabi Adam mengatakan, "Utu Nuhan awwalur rasulin ba'athahullahu." Kata Nabi Adam, datanglah kalian kepada Nuh, rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Ternyata Nabi Adam yang mengatakan rasul pertama menunjukkan memang demikian adanya. Kenapa Nabi Nuh dianggap sebagai rasul pertama? Karena kaumnya Nabi Nuh merupakan kaum pertama yang melakukan penyimpangan dari akidah, penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang pertama yang bikin patung, bikin sesembahan selain Allah. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Ini berkenaan dengan definisi Rasul dan perbedaannya dengan Nabi. Berikutnya kemudian ikhwanullah, perlu kita tegaskan kembali, Rasul ini adalah sosok-sosok manusia biasa, sama seperti kita. Makanya mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga capek gitu. Karena ada sebagian orang yang menertawakan kalau Rasul itu dari kalangan manusia. Kenapa nggak dari kalangan malaikat, kata mereka. Ini seperti pernyataan orang-orang jahiliyah zaman dulu, waliyadzubillah. Tidak ada keistimewaan yang sangat spesial bagi para nabi dan rasul selain apa yang disebut dengan mukjizat. Artinya tidak boleh juga kita saking cintanya sama sosok nabi tertentu lalu kemudian anggap sebagai Tuhan. Ini nggak boleh. Nabi mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Saya manusia sama seperti kalian. Ansa kamatan sauna. Saya lupa seperti kalian lupa. Faidah nasitu fadzakiruni. Makanya kalau saya lupa, kata Nabi, ingatkan saya. Ini pernah beliau sampaikan ketika, kalau tidak salah, ketika sholat ada lupa yang beliau lakukan. Taib, ini poin-poin yang tadi lupa tertinggal. Lanjut kemudian sekarang kepada yang tadi, yang 4 poin untuk menyempurnakan keimanan kita kepada para rasul-rasul Allah. Tadi yang pertama, harus ada keyakinan bahwasanya risalah yang dibawa oleh para nabi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mengingkari risalah salah satu dari para nabi, ini dianggap mengingkari semua rasul. Yang kedua kemudian imanullah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Kesempurnaan iman kepada Rasul-Rasul Allah dibuktikan dengan meyakini setiap sosok Nabi berikut dengan namanya sesuai dengan yang Allah informasikan. Atau beriman kepada nama-nama mereka yang telah kita ketahui berdasarkan sumber yang nyata, yang jelas, Pak. Contohnya seperti ada sosok Nabi disebut dengan Ibrahim. Kita meyakini adanya Ibrahim walaupun tidak sempat ketemu. Atau Nabi Isa, Nabi Musa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan untuk nabi-nabi ataupun rasul yang kita nggak tahu namanya, maka kita cukup meyakininya secara global saja. Secara global saja. Jadi jangan sampai ada anggapan jumlah nabi dan rasul hanya 25 saja, seolah-olah tidak ada nabi yang lain selain mereka, tidak ada rasul yang lain selain mereka. Padahal tadi kita sampaikan ini hanya 25 yang disebutkan dari dalam Al-Quran. Karena ada nabi-nabi yang lain yang disebutkan
lewat hadis Nabi. Di Quran nggak ada. Contoh mungkin pernah mendengar Nabi Syamun. Kita jadi Nabi Samson namanya Pak. Pernah ada film Samson and Delilah di zaman dulu, yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Betul memang ada Nabi namanya Syamun. Dia pun diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kata para ulama, Nabi Syamun ini datang nanti kelak pada hari kiamat seorang diri tanpa umat. Kenapa? Karena umatnya ditimbun oleh beliau di dalam tempat ibadah beliau. Karena saking, jadi ada semacam kekesalan lah. Diajak sedemikian rupa nggak taat juga kepada Allah. Atau mungkin pernah mendengar Nabi, ada yang seorang Nabi yang bisa memberhentikan pergerakan matahari. Ada yang masih ingat namanya siapa? Jadi ketika mau berperang, setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka akan masuk ke Palestina. Tapi kemudian tertahan karena satu dan lain hal. Ketika mau masuk sudah menjelang maghrib. Sedangkan aturan main perang pada waktu itu tidak boleh berperang di malam hari. Akhirnya kemudian Nabi ini meminta kepada matahari untuk menghentikan jalannya kepada Allah. Dia mengatakan, wahai matahari, engkau makhluk Allah. Aku pun sama makhluk Allah. Engkau berbuat atas perintah Allah. Aku pun sama berjalan ini untuk melaksanakan perintah Allah. Maka aku mintakan kepada Allah agar memberhentikanmu dari perjalananmu. Tiba-tiba berhenti itu matahari. Lalu mereka dengan pasukannya bisa perang, lalu kemudian menang. Habis itu kembali berputar mataharinya. Ada Nabi yang demikian, tapi saya lupa namanya. Ada yang masih ingat mungkin? Nabi yang memberhentikan pergelakan matahari. Nabi Yusya bin Nun. Kalau tidak salah namanya Nabi Yusya bin Nun. Ini yang poin yang kedua, meyakini para nabi sesuai dengan nama-nama yang mereka yang mereka miliki. Adapun nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, kewajiban kita hanya mengimani mereka dengan global. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kalian. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya, tapi juga di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kisahnya. Berikutnya kemudian imanullah, poin yang ketiga, untuk menyempurnakan keimanan kita kepada para rasul-rasul Allah adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Membenarkan setiap ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Ini poin ketiga. Dan yang keempat, yang menyempurnakan iman kita kepada Rasul adalah al-amalu bisyari'atin man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus untuk kita, atau yang diutus kepada kaum tertentu. Kita sama-sama tahu ketika datang Nabi Ibrahim, diutus Nabi Ibrahim, di tempat yang lain ada Nabi Lut Pak, bersama dengan kaumnya. Ya. Maka kaum Nabi Lut hanya boleh patuh sama Nabi Lut yang diutus kepada mereka. Karena Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang lain. Nah, kita pun dimafillah, walaupun harus membenarkan perkataan para nabi, membenarkan, menganggap benar segala informasi yang disampaikan oleh para nabi, namun dalam praktek keseharian kita hanya Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Jadi jangan sampai ada anggapan seperti orang-orang yang punya misi tertentu mengecoh gitu. Mengecoh agar mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Bukankah Nabi Isa juga Nabi kalian? Dan dia mengatakan begini, kenapa kalian gak ikut gitu?
Betul, memang Nabi Isa Nabi kita juga yang Allah utus untuk manusia. Namun dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Isa terputus, Pak, tergantikan dengan Nabi Muhammad, kecuali yang sama dengan Nabi Muhammad syariatnya. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya Musa masih hidup, kata Nabi, maka yang harus pertama dia lakukan adalah mengikuti apa yang kuperintahkan kepadanya, atau mengikuti syariatku, kata Nabi SAW. Berarti udah tergantikan hukumullah. Ini poin yang keempat yang menyempurnakan keimanan kepada seorang rasul atau kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak meyakini akan hal ini, tidak mengamalkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terancam dengan sesuatu yang buruk. Ancamannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Allah mengatakan dengan tegas, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, kata Allah. Demi Allah, kata Allah, la yu'minuna, mereka tidak akan dikatakan beriman, atau mereka tidak sempurna keimanannya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka betul-betul menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim ketika mereka berselisih, ketika mereka punya pandangan yang berbeda. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, selanjutnya ketika engkau memutuskan perkara buat mereka, mereka tidak punya rasa kecewa. Tidak punya rasa kecewa. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusanmu dengan sepenuhnya. Menerima keputusanmu dengan sepenuhnya, Pak. Ini tanda keimanan seorang manusia. Di antaranya menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus perkara, menerima keputusan Rasul dengan maksimal, dan tidak menaruh kekecewaan, tidak menaruh hal-hal yang kurang baiknya, Pak. Kan ada sebagian orang yang ketika dikasih nasihat, dia melakukannya tapi terpaksa gitu. Nah, orang beriman mah gak begitu. Orang beriman tidak demikian. Ketika ada keputusan Rasul, Allah dan Rasulnya, langsung diambil tanpa berpikir panjang. Ini 4 hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perkara-perkara yang akan menyempurnakan iman seorang manusia kepada utusan-utusan Allah. Sekali lagi, yang pertama adalah meyakini kalau risalah yang mereka bawa adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman rahimahumullah, membenarkan apa yang mereka bawa. Tadi meyakini, yang kedua membenarkan. Yang berikutnya kemudian meyakini nama-nama mereka sesuai dengan yang Allah informasikan. Yang terakhir adalah mengamalkan syariat-syariat mereka. Mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada mereka, maksudnya kepada kaum-kaum. Karena ada sebagian para nabi, malah hampir semua nabi selain Nabi Muhammad, itu Allah utus kepada kaum-kaum tertentu, sedangkan Nabi untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Imanullah rahimakumullah. Ini beberapa hal berkenaan dengan al-imanu bir-rusuli. Baik, sebelum kita lanjut, Pak, ada yang mau didiskusikan sampai poin sini? Assalamualaikum. Ayat pertama terkait dengan yang tadi, bagaimana sikap kita yang melihat ketika ada suatu pertengkaran di dunia media sosial misalnya, sedangkan kita tidak mampu mendamaikan. Baik. Apakah
itu malah berpotensi menjadi suatu hal yang membahayakan kita. Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana kalau kita mengambil hikmah dari Nabi sebelum Muhammad SAW, dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran, apakah kita termasuk mengikuti ajaran Nabi tersebut? Baik, Imam Rahimahullah, untuk poin yang pertama berkenaan dengan sikap kita ketika melihat pertengkaran terlebih di dunia medsos. Pertama, ini memang salah satu kesalahan juga Pak yang kita lakukan selama ini. Terlalu nyaman dengan dunia medsos dan kemudian mengabaikan dunia nyata. Akibatnya ya begini. Imam Rahimahullah, di medsos itu Imam Fillah, kadang mungkin kita pun menyadari, kalaupun kita nggak kencang tapi dianggapnya kencang Pak. Kita ngejawabnya nulisnya sambil ketawa-ketawa sambil main, tapi orang bacanya kayak marah gitu. Makanya hati-hati. Saya pernah ditanya contohnya beberapa hari yang lalu berkenaan dengan masalah, mohon maaf sebelumnya ya, berkenaan dengan masalah sholawatan yang menggunakan tambuhan. Sholawatan pakai tambuhan, pakai gendang, apakah boleh atau tidak? Lalu saya sampaikan ada beberapa catatan berkenaan dengan perbuatan seperti ini. Yang pertama saya sampaikan, sholawat itu adalah bagian dari doa. Doa kan dan minta kepada Allah untuk memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Apakah layak permintaan kepada Sang Pencipta diiringi dengan musik dan nyanyian? Gimana pendapat ibu kalau ada anak minta duit ke ibu tapi sambil nyanyi? Ma, minta duit. Apakah ibu makin senang ataukah ibu makin kesal gitu? Itu poin pertama. Imam Rahimahullah. Lalu saya sampaikan kemudian poin yang kedua. Saya menyampaikan di poin yang kedua, dalam beberapa sholawat yang dikatakan oleh orang-orang hari ini ada hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan. Contohnya seperti kalimat yang sering diungkapkan, allati tanfarija bihil uqadu wa tanhalu bihil furaju, gitu ya. Betul enggak? Ada yang hafal? Yang intinya ya Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, salawat yang sempurna, salawat yang ini, karena berkat dia, sebab dia kesulitan menjadi mudah. Dia telah mengatakan sebab Muhammad kesulitan jadi mudah, Pak. Paham nggak? Ini hal yang justru kalau kita menyadari ada hal bertentangan dengan akidah. Yang memudahkan segala urusan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada sampai ungkapan nanti, karena nur Muhammad Allah ciptakan bumi. Kalau di kampung-kampung saya pernah lihat, Pak, ada kalimat laulahu ma khalaqallahu al-ardha. Kalau bukan karena Muhammad, Allah gak akan nyiptain bumi. Berarti kalau gitu Muhammad di atas Allah, Pak. Ini salah Anda sampaikan. Silakan direnungi kembali. Makanya kalau mau sholawatan, lihat Arabnya, baca teks artinya. Kesalahan orang ada cuma bacanya karena merasa wah Arab bagus nih, enak lagi kemudian lagamnya gitu. Ini kurang tepat Imam Rahimahullah. Hati-hati. Jangan sampai mentang-mentang berbahasa Arab berarti bagus nih gitu. Masih ingat ada anekdot, Pak? Orang lagi ngumpul, ada orang Arab ikutan ngumpul gitu. Kemudian orang-orang minta tuh ada orang Arab suruh berdoa gitu. Lalu sama penerjemah diminta untuk berdoa, Pak. Pakai bahasa Arab. Tapi yang diminta bilang gak bisa pakai bahasa Arab. Ngobrol pakai bahasa Arab, orang ngaminin, Pak. Amin, amin. Padahal doanya belum lagi ngobrol, dia minta agar berdoa, yang ini gak mau berdoa gitu. Allahul musta'an. Contoh yang lain sederhana Imam Rahimahullah, dalam doa kunut. Doa kunut yang disampaikan sama imam itu Imam tidak semuanya harus diaminkan, karena tidak semuanya mengandung permintaan.
Apa doa kunut, Pak? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Terus wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wala. Nah, terus jarang dipraktekin jadi nggak hafal. Yang amin itu hanya kalimat pertama. Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima atait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin, fa innaka taqdi wa la uqda alaik. Ya ini enggak amin nih. Enggak ada permintaannya. Ini bukan permintaan, ini pernyataan. Karena engkau yang berhak memutuskan, aku mah enggak. Masa amin, Pak? Makanya banyak hal-hal yang Allahul musta'an. Ya Allah. Makanya hati-hati. Hati-hati. Tidak setiap yang berbahasa Arab dianggap wah gitu, harus diaminkan. Enggak. Enggak, ya Allah. Lalu kemudian saya sampaikan pernyataan yang dinukil sama Imam Ibnu Jauzi kalau tidak salah, apa Ibnu Qayyim berkenaan dengan Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i pernah mengatakan beliau pernah melihat sebuah kegiatan, ada orang-orang melakukan perkataan-perkataan baik dengan diiringi gendangan. Ya Allah. Saya lihat teks aslinya, Pak. Saya bacakan. Takut saya salah. Oh ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan di Irak, kata beliau, aku meninggalkan sesuatu yang dinamakan taghbir. Taghbir itu adalah sejenis syair berisi anjuran untuk zuhud yang dinyanyikan oleh orang-orang sufi. Sebagian sambil memukul-mukul kayu atau pada memukul-mukulkan kayu pada bantal atau pada kulit sesuai dengan irama lagunya. Kayak nasyid gitu, Pak. Apa kata beliau? Ini perkara baru yang diada-adakan oleh zanadiqah, orang-orang yang suka menyimpang. Lalu kemudian kata beliau, mereka telah menghalangi manusia dari Al-Quran. Saya kirim nih, Pak, Imam Syafi'i ini. Apa habis itu? Ustaz mah ini ekstrim. Jawabannya gitu, ekstrim kayak gitu. Padahal saya cuma ngajak berpikir dulu, enggak sampai marah. Anda sambil tiduran malah jawabnya. Disebutnya ekstrim. Allahul musta'an. Enggak tahu sekarang. Mudah-mudahan enggak jadi DPO, Pak. Kan kalau ekstrim itu nanti teroris kesananya. Maka hati-hati dalam bermedsos, ya Allah. Perbanyak dunia nyata sajalah. Medsos hanya ketika betul-betul sangat urgen dan butuh saya. Nah, bagaimana kalau terjadi pertikaian dua orang di medsos? Dilihat dulu pertikaiannya masalah apa, dan lihat dulu siapa orang yang bertikai. Kalau hal-hal yang kita nggak tahu memang jawabannya, udahlah kita doakan saja semoga kedua-duanya memiliki atau dapat hidayah dari Allah untuk saling memaafkan satu sama lain. Untuk masalah agama pun demikian. Kalau ada medsos yang lagi ramai hari ini kan begitu, terkait masalah satu pihak yang kasus surat musik. Itu kan kemudian sebenarnya itu nggak bertikai, Pak, cuma kita melihatnya kayak bertikai gitu. Enggak bertikai sama sekali. Beliau sedang mencoba untuk meminta klarifikasi saja. Dari mana sumbernya perkataan yang menyebutkan asy'ara surat musik gitu. Cuman kita yang dengar kayaknya ini ngebantah deh, ini emang begitu, Mas. Kelihatannya kayak begitu. Sebagaimana beliau menyampaikan di umum, di-upload di umum, ya kita pun menyampaikannya secara umum juga biar orang juga pada tahu, gitulah tujuannya. Ya kalau anak melihatnya sih bukan konflik karena nggak langsung ini, cuman kita melihatnya kayak konflik. Ditambah yang bawah ini yang biasanya komen-komen memanfaatkan situasi membuat makin panas gitu, Pak. Ini makanya hati-hati dengan dunia medsos ini. Intinya adalah kalau saya mengutip perkataannya Syekh Abu Hazim, Imam Abu Hazim, beliau pernah ditanya bagaimana cara mensyukuri mata kita, telinga kita. Beliau mengatakan mensyukuri mata adalah kalau engkau melihat sesuatu yang baik, maka silakan ceritakan kepada orang. Tapi kalau yang kau lihat sesuatu yang buruk, tahan lidahmu untuk menceritakan.
tutup matamu untuk melanjutkan melihatnya. Begitu pula telinga, begitu pula lidah, begitu pula tangan. Pokoknya ketika mereka dapat sesuatu yang baik, ceritakan kepada orang, silakan. Tapi yang buruk, tahan, jangan diceritakan, jangan dikomentari, biarkan. Ini poin yang pertama. Ya, karena biasanya usaha kita mendamaikan dua orang di medsos, Pak, dianggapnya memihak satu kubu. Ini malah seolah-olah makin memperparah proses pendamaian. Waliyadzubillah. Jadi kalau bisa mudahlah ditahan aja lah. Banyakin doa saja lah. Manfaatin waktu dengan memperbanyak zikir lebih baik, lebih utama, lebih Allah cintai. Gak usah rame-rame kita ikut berkomentar, apalagi sampai kemudian kayak terkesan ikutan marah gitu. Hati-hati. Ini poin yang pertama yang Anda ketahui, Allah alam bisawab. Yang kedua kemudian bagaimana hukumnya mengambil hikmah para nabi sebelumnya atau khususnya sebelum Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini sesuatu yang memang dianjurkan dan diperbolehkan, karena disampaikannya informasi oleh Allah di dalam Al-Quran berkenaan dengan mereka, ini menunjukkan bolehnya ngambil faedah dari mereka. Tidak mungkin Allah sebutkan kalau kemudian sebatas untuk cerita, nggak ada manfaatnya gitu kan, nggak mungkin, Pak. Bisa dipahami kan? Tidak mungkin di Al-Quran, kitab yang sangat luar biasa, nggak ada sesuatu yang berfaedah. Kan nggak mungkin. Dan memang demikian. Kisah-kisah yang kemudian Rasul sampaikan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu punya makna untuk orang-orang beriman saat ini. Lihat di Al-Quran, Pak. Contohnya kalimat sebentar, ayatnya di Quran surat yang ada kalimat linutsabbita bihi fuadaka. Sebentar. Di surat apa? Sebentar. Yang kisah Nabi Yusuf, ada yang masih ingat? Surat Yusuf. Oke, ayatnya di Allah menyebutkan di Quran surat Yusuf ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh kata Allah, dalam kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Maksudnya ada manfaat, ada hikmah, ada faidah bagi orang-orang yang ingin tahu faidahnya. Dan memang demikian, ya, memang demikian. Kata sebagian para ulama, contoh yang lain disebutkannya kisah Nabi Lut. Ini agar jadi perhatian bagi manusia pada hari ini. Kalau perbuatan Nabi Lut bisa mendatangkan adab yang sama, Pak. Malah mungkin bisa lebih parah. Kenapa bisa lebih parah? Karena dalam sebuah riwayat Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk tidak menghancurkan kaumnya sebagaimana hancurnya umat-umat sebelum beliau. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Artinya bisa muncul adab atas perbuatan yang sama, namun efeknya nggak sampai ke mati, Pak. Tapi mungkin lebih parah. Waliyadzubillah, kayak sekarang barangkali mungkin kita sama-sama tahu perbuatan homoseksual, lesbian bisa menimbulkan penyakit yang sampai hari ini obatnya belum ditemukan dengan maksimal, kayak AIDS. Atau udah ada obatnya, Pak? Yang orang tahu belum ada sampai hari ini. Itu kan diantara penyebabnya adalah itu hubungan yang tidak wajar. Hubungan yang tidak wajar di konflik. Jadi antaranya. Jadi intinya adalah diperbolehkan.
Malah banyak para ulama yang bikin kitab khusus, lalu di bawahnya diungkap dalil-dalil ataupun hadis dari Al-Quran tentang kisah-kisah zaman sebelum Nabi Muhammad, lalu ngambil faidah gitu. Contohnya ada kitab judulnya Shahihul Qasas. Shahihul Qasas artinya kisah-kisah yang benar dan sahih. Ternyata dibahas dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai terus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya lumayan segini, agak lumayan tebal lah. Jadi intinya adalah diperbolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat yang Rasul bawa. Dengan syariat yang Rasul bawa. Contoh berkenaan dengan kisah yang pernah Nabi sampaikan, Nabi Musa. Nabi Musa apa? Kan Nabi Musa seorang yang sangat pemalu. Sangat pemalu. Saking pemalunya beliau tidak pernah ikut mandi bareng dengan kaumnya. Tetapi gara-gara itu kaumnya nuduh Nabi Musa punya penyakit kulit. Akhirnya kemudian kaumnya bikin kaumnya akhirnya mencemarkan nama baik Nabi Musa lah. Mengatakan Nabi Musa punya penyakit kulit, Nabi Musa punya penyakit yang berhubungan dengan kemaluan, Pak. Pokoknya dianggap gak benar lah gitu. Allah gak nyaman, kekasihnya dihina seperti itu. Akhirnya Allah kemudian buktikan kalau Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Ketika Nabi Musa mandi seorang diri di sungai, dia tanggalkan pakaian di atas batu. Lalu kemudian Allah perintahkan batu untuk terbang bawa baju Nabi Musa dan pergi, Pak. Betul kemudian tuh Nabi Musa beres mandi, lihat bajunya terbang, Pak, dikejar-kejar, Pak, sambil bawa tongkat. Batu sini, baju saya. Dalam keadaan telanjang, ya wallah. Dalam keadaan telanjang. Lalu kemudian terus sampai ke tengah kota, Pak. Orang-orang pada lihatin. Dan ketika lihat sosok Nabi Musa, tubuhnya yang luar biasa, mereka mengatakan, demi Allah, ternyata Musa tidak seperti yang dikatakan sama orang-orang. Tubuhnya mulus, bagus, luar biasa. Sampai kemudian setelah orang-orang pada tahu, pada ngeh gitu, Allah memberikan perintah kepada batu untuk turun. Batu pun kemudian turun. Nabi Musa langsung ambil pakaiannya, dipakai kembali, dan lalu memukul batu dengan tongkatnya sampai batu itu ada tandanya, Pak. Kentong apa bahasanya? Dipukul. Iya, dipukul gitu. Lalu kemudian setelah membawakan hadis tersebut, sang penulis memberikan beberapa catatan faidah. Di antaranya terkait masalah bolehnya mukul kepada manusia yang memang layak untuk dipukul, Pak. Orang batu aja gak berakal dipukul, kata mereka gitu. Dan memang boleh kan? Contohnya Nabi pernah mengatakan, muru auladakum bisabi fi sholati wadribuhum fil ashri. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun dan pukul kalau usia 10 tahun gak mau sholat. Berarti memukul itu proses yang pendidikan yang diperbolehkan. Cuma nanti kadar pukulannya, jenis pukulannya yang perlu diperhatikan. Kan sekarang dalam beberapa dunia parenting, contohnya Pak, mohon maaf, ada seolah-olah ungkapan gak boleh marah sama sekali. Kan seolah-olah begitu, padahal boleh. Abu Bakar sosok yang pernah marahin anaknya, malah mengatakan bodoh sama anaknya, Pak. Ngatain bodoh. Dan sebagian malah mengatakan boleh mengatakan hal seperti ini dalam beberapa keadaan. Tetapi kalau seandainya tidak demikian akan lebih baik gitu. Tapi bolehnya boleh gitu. Tapi dalam beberapa keadaan. Dulu kasusnya Abu Bakar meminta anaknya untuk menjamu tamu beliau. Tapi tamunya pas disuguhin gak mau makan karena pengen ditemenin sama Abu Bakar. Abu Bakar kebetulan ada acara dulu, mereka ditinggalin tuh. Pas pulang tamunya belum pada makan, marah. Kamu kan saya perintahkan untuk jamu tamu saya. Dasar bodoh, kata beliau. Anaknya mengatakan sudah Pak, tapi mereka yang gak mau makan nunggu bapak gitu. Pas disamperin betul ternyata. Ala kulli hal, intinya ada diperbolehkan kita ngambil faidah, kita ngambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang Nabi sampaikan lewat al-hadis, dengan catatan pertama hadisnya sahih, yang kedua faidahnya
tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini barangkali wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau menambahkan, Pak? Silakan. Ustaz, Nabi kan ribuan ya. Iya. Mungkin ada nggak di kita beberapa Nabi yang Nabi kan ribuan. Apakah mungkin di kita di Indonesia pernah ada Nabi? Apa jawabannya, Pak? Jawabannya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita coba lihat di Quran surat An-Nahl ayat 36, ayat Fatir 24. Di An-Nahl 36 Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Di surat yang kedua Fatir 24 Allah mengatakan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun, satu bangsa pun yang kosong dari pemberi peringatan. Gak ada umat yang gak ada nabinya, Pak. Jadi paham itu? Artinya kemungkinan besar di kita pun pernah ada nabi, Pak. Kemungkinan besar. Malah saya pernah bertemu dengan seorang dosen di kuliah sana, dan dia menyampaikan dengan dalil-dalil yang ada, bisa jadi Siddhartha Gautama juga seorang nabi. Bisa jadi tapi kalimatnya. Tapi kan masalahnya umatnya. Kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Pak. Umatnya anggap Nabi Isa sebagai Tuhan, padahal bukan gitu. Tapi sebagai bisa jadi gitu. Apalagi ketika kita lihat pengajarannya yang disampaikannya hal-hal yang positif dan baik. Tapi bisa jadi, belum pasti karena kita butuh dalil. Dalilnya hanya Allah secara global saja. Setiap umat gak ada yang kosong yang disebut dengan nabi, gak ada. Setiap umat ada nabinya, Pak. Ada yang orang ngasih pemberitahuan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil gitu. Ada. Itu tadi wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pada umat tersebut seseorang yang memberikan peringatan. Tapi kita nggak tahu. Yang Allah sebutkan semuanya nabi-nabi yang berasal dari daerah barat Arab sana. Ada memang penelitian yang mengatakan Nabi Sulaiman dari Jogja. Ya, Nabi Sulaiman itu katanya dari Jogja. Ada daerah namanya Sleman, dari kalimat Sulaiman. Kemudian ada namanya Mojopahit. Mojopahit ya? Ada buah mojo, Pak? Ada? Itu katanya pahit banget ya? Betul buah maja? Itu katanya kan ujian yang Allah berikan kepada kerajaan apa gitu, yang awalnya dia berbuat baik, bersyukur kepada Allah, tapi dia kufur, kemudian Allah ganti tuh kenikmatannya dengan hal-hal yang jadi buruk, termasuk buah mojo itu. Tapi ini semua hal yang wallah. Kalau dikatakan Nabi Sulaiman pernah ke Jawa bisa jadi, Pak. Tapi kalau orang Jawa nggak tahu nih, nggak kurang. Kalau para ahli tafsir nggak ada yang mengatakan hal itu seorang pun. Kenapa katanya dianggap orang Jawa? Karena beliau satu-satunya nabi yang ujungnya huruf N, Pak. Man gitu. Man itu kan Jawa katanya. Herman, Maman, Sutarman. Sulaiman nggak ada, yang orang Arab nggak ada yang kayak gitu. Makanya disebutnya bahasa apa? Dalam bahasa juga bahasa ajam itu, bahasa asing. Nabi Sulaiman itu. Allah alam. Yang kalau baca tafsir nggak ada yang demikian. Bapak silakan buka di YouTube, tapi sekedar informasi aja nih, banyak pengen tahu aja alasannya apa. Fahmi Basya namanya. Bukan Fahmi Mubarak ya, Fahmi Basya, Pak. Dia seorang insinyur yang mempropagandakan atau menyebutkan hasil penelitian beliau, Nabi Sulaiman berasal dari Jawa.
Malah ini kemudian jadi apa ya? Jadi bahasanya guide, Pak. Guide tour. Kalau mau kelompok ke Jawa, ke Jogja terutama, itu disampaikan kita akan berkunjung ke sebuah daerah yang katanya Nabi Sulaiman gitu. Jadi kayak jadi nambah minat gitu. Ya kalau filare hukum enggak. Yang Anda tahu, semua nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran berdasarkan pernyataan-pernyataan para ulama itu bukan berasal dari kita. Namun ada kemungkinan, malah kemungkinan besar betul ada nabi yang Allah utus ke daerah kita. Apakah di Jawa ataukah di Sunda, wallah, tapi ada gitu. Karena Allah mengatakan wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun yang kosong dari kenabian, yang kosong dari pembawa peringatan. Ikhwanillah rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi, silakan kita ngobrol aja. Ya Bang. Kalau mengenai kitab iman pada Rasul, bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu adalah sempurna itu. Mukjizat Nabi Muhammad itu Sempurna Al-Quran. kesempurnaan Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat Nabi Muhammad. Iya, ya, betul. Kan lebih sempurna gitu dari mukjizat Nabi sebelumnya. Kan Iya. sebagai penyempurna. Terus untuk membuktikan bahwa itu lebih sempurna itu seperti apa, sedangkan ilmu itu kan berkembang terus gitu. Iya. Terus bahwa Al-Quran itu sempurna itu terus kita melihatnya di mana? Baik. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Malah mukjizat terbaik Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah kesempurnaan Al-Quran. Gitu kan, betul? Betul nggak Pak? Dia berhubungan dengan ilmu yang berkembang terus, dan ilmu terus. Akhirnya ilmu itu kan Betul. berarti sempurna di Al-Quran dari Adam, misalnya seperti itu. Ya. Sedangkan ilmu baru ketemu sekarang, gitu. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana membuktikan kalau Al-Quran ini sesuatu yang apa? Yang sempurna gitu mungkin ya. Pertama, ikhwanu fillah rahimakumullah, untuk membuktikan Al-Quran ini sempurna atau tidak, maka silahkan cari kesalahannya. Ini poin pertama. Silahkan cari kesalahan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau di Quran ada kesalahan, dipastikan akan mengalami bentrok, Pak. Ayatnya sebentar. Yang ada kalimat lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalaulah sekiranya Al-Quran diturunkan bukan dari Allah, maka dipastikan mereka akan menemukan kesalahan-kesalahan yang banyak, perbedaan-perbedaan yang beragam. Injil karena bukan ciptaan Allah yang ada hari ini, Pak, diketahui banyak kesalahan-kesalahan. Bentrok satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi ketahui, Bapak silakan tahu siapa yang Kohden siapa? Yang di medsos itu, Pak? Ya ada ya, yang dia awalnya Kristen lalu masuk Islam dan luar biasa tuh. Sekarang kencang misi membantah pernyataan orang-orang Nasrani-nya. Kohtan. Itu kan ngambil ayat diayatin lagi, dibentrok-bentrok gitu. Ini poin yang pertama. Quran silakan cari hal yang salahnya, Pak. Untuk menunjukkan suatu tidak sempurna, cari salahnya, ada nggak, ketemu nggak? Yang kedua, kemudian beberapa pernyataan dalam Al-Quran ketika dibuktikan dengan sains hari ini adanya betul, Pak. Terbukti. Contoh seperti kalimat di dalam Al-Quran, ada kalimat yas'adu fis sama, yas'adu fis sama. Bentar.
Ya, ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya untuk menjadi sesat, maka dia akan dijadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia mendaki ke langit. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ada yang pernah ke langit, Pak? Menurut ilmu pengetahuan, makin kita ke atas, walaupun angin makin kencang, tapi makin sulit kita bernapas. Betul nggak? Makanya pakai oksigen, makanya pakai tabung, karena makin ke atas kita makin ngap, nggak bisa bernapas. Allah nyebutin nih, orang yang nggak dapat petunjuk Islam kayak orang yang lagi naik ke atas, nggak bisa napas, Pak, kesulitan dalam bernapas. Diteliti, betul memang demikian adanya. Ini contohnya. Kemudian Quran menyebutkan terkait masalah ada laut di mana ketika bercampur dengan air tawar gak mencampuri satu sama lainnya. Masing-masing aja, padahal gabung gitu, Pak. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk nyampur. Kata Al-Quran begitu. Dibuktikan ada benar. Dan banyak lagi yang lainnya. Kita pernah menyampaikan contohnya seperti, kalau masih ingat kasus Ashabul Kahfi. Saya pernah baca sebuah kisah, Pak. Wallahualam kisahnya benar apa salah nih. Tapi dikatakan bahwasanya ada seorang non muslim, ada urusan untuk ke luar negeri. Dia masuk bandara, lagi nunggu pesawat duduk. Tiba-tiba datang seorang ngasih hadiah ke dia. Bungkusan kecil katanya gitu. Dimasukin saku aja gitu udah. Berangkat dia, kemudian pulang kembali. Ketika di rumahnya pas beres-beres, ngodok saku jaketnya, ada hadiah itu. Dibuka. Ternyata Al-Quran berbahasa Inggris. Karena penasaran, pengen tahu apa sih Quran itu gitu. Dibuka, Pak, pas buka bagian tengah surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidurkan sahabat Al-Kahfi ini atau Al-Kahfi ini di dalam gua berapa tahun? Berapa? Iya, 300 tahunan? Apa 100 tahunan? Pokoknya lama ya. Oke, sepakat lama lah pokoknya. Allah mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Ketika mereka tidur kami bikin mereka bolak-balik tuh ke kiri, ke kanan, ngulisik bahasa kitanya, Pak. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Tapi anjing yang mereka bawa waktu itu Allah bikin terus-terusan depan. Enggak dibikin bolak-balik. Selama itu, Pak. Yang baca, yang dapat hal itu kebetulan seorang dokter, Pak. Dia mengatakan informasi pertama betul nih, manusia lagi tidur dibikin bolak-balik, karena kalau gak gitu bisa hancur kulitnya. Tapi kenapa anjing gak dibikin bolak-balik? Anjing kok kenapa begini terus gitu? Padahal sama-sama begitu. Penasaran, Pak, diteliti sama dia. Kulit anjing, dia kemudian mengatakan ternyata di lapisan perut kulit anjing ada satu bagian yang membuat anjing itu akan nyaman walaupun tidak berubah posisi selama bertahun-tahun, Pak. Kalau kita gini terus kesemutan, dari darah gak ngalir gitu. Kita perlu berubah, perlu gerak gitu. Anjing mah enggak katanya gitu. Beda strukturnya dengan tubuh manusia. Masuk Islam gara-gara itu. Dibuktikan dengan hal ilmiah. Ada hal aneh tapi masa gini dicari benar ternyata gitu. Kayak semacam dulu ada kasus orang dokter non muslim masuk Islam gara-gara lalat gitu yang dia teliti. Dia mengatakan saya dapat penelitian nih, lalat itu punya racun di satu sayap, punya ini di sayap yang lain gitu. Kata dokter muslim temannya, dia mengatakan itu mah nggak aneh, kami udah tahu beberapa tahun yang lalu. Dari mana? Dari Nabi kami ini begini. Kalau lalat masuk ke minuman maka celupkan, ambil buang. Karena di satu sayap ada racunnya, di sayap yang lain ada obatnya, kata Nabi. Masuk Islam gara-gara itu. Jadi untuk wah ini kan ilmu udah sangat luas ya. Quran lebih luas. Cuman kita yang nggak ngeh gitu, karena ke Quran kita nggak dekat, ke ini kita nggak dekat gitu.
Makanya banyak kemudian para ilmuwan yang masuk Islam setelah tahu Al-Quran, dan banyak juga orang yang dekat Quran jadi ilmuwan karena dia mengembangkan apa yang diketahui. Itu barangkali poin yang pertama adalah coba cari kesalahannya Quran kalau memang masih ragu dengan kesempurnaannya. Yang ketiga, yang kedua, banyak justru malah riwayat yang menyebutkan orang-orang tersadarkan dan meyakini keilmuan yang mereka miliki dari Al-Quran. Silakan dicarilah Pak. Siapa perempuan yang kemarin sempat viral Pak di medsos, masuk Islam, yang orang Amerika hitam, rambutnya kribo, agak gemuk, sebelum Ramadan kalau nggak salah. Ada ya? Masih ingat? Ketika beliau baca Quran per ayat satu-satu, kemudian dia cek ilmu itu di dalam dunia ilmu Pak. Lalu dia mengatakan, kok Quran sudah ngomong, ilmu ini baru muncul tahun ini kok gitu. Siapa namanya? Lalu saya lupa. Pernah lihat Pak? Di medsos silakan. Sempat viral lah, ramai gitu. Sampai akhirnya masuk Islam beliau. Seorang perempuan non muslim, orang Amerika ya, betul ya? Orang barat lah pokoknya. Dia kulitnya hitam, orangnya gemuk Pak. Dia bikin semacam live gitu, bacain terjemahannya Al-Quran. Kemudian dia renungi gitu, kok gini sih? Dia cek kemudian dengan Google Pak, pakai bantuan Google. Masya Allah, masuk Islam gara-gara itu. Karena kenapa? Dia menemukan informasi di Al-Quran sudah disampaikan beberapa ratus tahun yang lalu, dan ilmunya baru muncul beberapa tahun yang lalu gitu Pak. Jadi duluan Al-Quran. Makanya disebut dengan Masdarul Ulum Al-Quran ini. Al-Quran merupakan sumbernya ilmu pengetahuan. Tidak berbicara detail tentang sebuah informasi ataupun ilmu, namun dia dasarnya imanullah. Dasarnya ilmu fisika, ilmu kimia, sampai matematik dari Quran. Pernah mendengar ada rahasia di angka 9 Pak? Itu diantara alasannya ada di ayat Al-Quran berkenaan dengan angka 9. Intinya adalah itu barangkali. Untuk membuktikannya kita harus dekat dengan ilmu pengetahuan. Biar kita juga bisa buktiin kalau Al-Quran itu benar. Ini wallahu alam bishawab. Nanti kalau ada linknya mungkin bisa berbagilah. Sosok perempuan yang silakan, itu ringan loh Pak. Maksudnya bahasanya sederhana, ngejelasin sesuatu hanya dari orang awam gitu Pak. Tapi dia kagum, dia kemudian salut, dia kemudian sampai akhirnya masuk Islam. Masya Allah, karena melihat betul di dalam Al-Quran diinformasikan hal-hal yang awalnya kok gitu, tapi ternyata luar biasa ya. Nanti kalau ketemu mungkin bisa berbagi ya Pak. Kalau ada gitu, siapa sosoknya, dan videonya sangat banyak. Videonya sangat banyak, baik di Instagram, di Facebook. Terutama kemarin kalau salah, sebelum Lebaran kalau nggak salah ya, kalau tidak salah sebelum Lebaran. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan sebentar yang tantangan, masih ingat Pak? Ada tantangan untuk datangkan sebuah ayat, fa'tu bi suratin min mithlihi. Allah mengatakan di contohnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian masih ragu dengan Al-Qur'an ini, kalau masih ragu, coba kata Allah, datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Qur'an. Bikin surat tandingan kayak Al-Qur'an Pak. Satu surat, jangan kau usah Al-Baqarah lah, yang pendek aja kayak An-Nasr 3 ayat gitu. Dan ternyata sampai detik ini Pak, nggak ada orang yang mampu. Dulu pernah ada seseorang yang dibayar besar untuk bikin tandingan Al-Quran, tapi ujungnya malah gila. Malah gila gitu. Dia nggak menemukan hal-hal yang lebih baik daripada Al-Quran. Padahal orang ini ahli syair yang luar biasa. Malah disiapkan rumah khusus untuk bikin itu, tapi ternyata malah keluarnya gila. Malah dalam ayat yang lain, kalau nggak sanggup satu surat, bikin satu ayat saja. Bikin satu ayat. Kalau nggak sanggup satu surat yang betul-betul beda dari Al-Quran, tidak menggunakan bahasa Al-Quran, tapi ternyata nggak bisa.
Ada dulu namanya Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu, bikin tandingan Al-Quran, bikin surat yang hampir sama dengan Al-Quran, namanya surat Al-Fil. Tapi ketika dibacakan isinya malah justru bikin kita ketawa. Bukan sesuatu yang luar biasa, nggak ada informasi apapun kecuali hal-hal yang remeh, Pak. Al-Fil, ma huwal fil, batnuhu kabir, anfuhu tawil. Gajah, tahu nggak apa itu gajah? Gajah itu hewan yang perutnya besar, hidungnya panjang. Dia hanya gitu aja, nggak ada hal-hal yang apa gitu. Ada yang terakhir kasus beberapa tahun yang lalu, Quran yang dibawa sama agama Ibrahimiyah. Apa nama Qurannya? Astagfirullahaladzim, saya lupa nama Qurannya. Tapi ketika dibuka dikaji, ternyata itu ayat ini dipotong sambung sama ayat lain. Tarik yang ini potong sambung sama ayat lain, gitu Pak. Ada? Pernah dengar? Ini di Indonesia udah ramai, marak gitu. Tapi ya gitu, kita malah bacanya kok jadi gini, aneh gitu. Jadi itu barangkali untuk membuktikan Quran kesempurnaannya. Pertama tadi, silakan Bapak cari hal-hal yang meragukannya, bagian mana yang kemudian salahnya. Karena sampai detik ini nggak ada satu orang pun yang mampu membuktikan kesalahan Al-Quran. Nggak ada. Kalaupun ada yang muncul hari-hari ini, sebenarnya kalau dia mau baca udah dibahas pada masa-masa sebelumnya, Pak. Ya, termasuk kadang suka silakan kalau, tapi jangan perbanyak. Orang-orang Nasrani itu kadang suka pakai dalil Quran untuk menyesatkan orang Muslim. Padahal nggak begitu pemahamannya. Ya, ini karena orang Nasrani itu kurang referensi baca aja, cuma lihat sekilas doang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mas ini juga. Ya. Terus prinsip kita sebagai orang yang awam Islam termasuk awam Al-Quran, untuk memahaminya kalau ada hal-hal yang baru muncul itu harus apa? Baik. Untuk memahami yang pertama adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang makna sesuatu yang kita enggak ketahui. Ini poin pertama. Tapi pastikan ahla dzikri, Pak. Ahli ilmu yang ditanya. Pastikan ahli ilmu yang ditanya. Jangan nanya tentang agama kepada yang bukan ahli agama. Ya. Karena kalaupun ngasih jawaban, takutnya justru malah keluar dari jalur agama. Dan gak sedikit terjadi kekacauan gara-gara ini. Bagaimana tahu seorang itu ahli agama? Ketika dia jawab sesuatu tentang agama, dia yang paling pertama gunakan masalah pakainya dalil, Pak. Pakai ayat atau pakai hadis. Karena penafsiran Quran kadang terjadi pakai ayat lagi atau dijelaskan pakai hadis. Jangan coba sekali-kali untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan otaknya gitu. Abu Bakar As-Siddiq pernah baca An-Naba. Lalu dia mengatakan ayat Al-Quran yang menyebutkan wa fakihatan wa abba. Ada kan? Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amik. Bukan An-Naba, maaf. Surat apa? Fa idza ja'atis sohoh. Ada kalimat pokoknya mata'an lakum wa li'an'am. Apa tadi? Apa saya? Wa fakihatan wa abba. Ketika baca kalimat wa fakihatan wa abba, salah seorang di samping beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kalimat abba itu maksudnya? Sebelum beliau jawab, tiba-tiba sahabat yang lainnya mengatakan abba itu adalah begini. Apa kata Abu Bakar? Dapat dari mana tuh? Dapat dari mana? Demi Allah, kata Abu Bakar, langit mana yang bisa menjadi atapku dan bumi bagian mana yang bisa aku injak ketika aku berani mengatakan sesuatu tentang Al-Quran yang aku tidak tahu ilmunya. Abu Bakar gak berani berkomentar, Pak. Dia mengatakan, aku gak pernah dengar dari Nabi itu ngomong gitu. Gak pernah dari siapapun, kata beliau. Maka hati-hati, tanyakan ke ahli ilmu. Makanya saran mungkin dari saya, Pak, Bapak, selain punya Quran dan terjemahnya, coba punya juga tafsirnya. Minimal terjemahan tafsir, Pak.
Minimal terjemahan tafsir. Yang paling ringan baca Al-Muyassar. Tafsir Muyassar cuma 1 jilid segini. Kenapa kita katakan paling bagus, paling ringan? Karena menterjemahkan Al-Quran bukan dengan bahasa Quran tapi bahasa umum biar orang paham. Warnanya hijau, cetakan barulah. Itu bagus. Ya, karena ada sebagian yang diterjemahkannya kurang tepat. Ini terjemahannya lebih. Jadi kadang ayatnya pendek, terjemahan pendek di Quran biasa. Ini ayatnya pendek, terjemahan panjang, Pak. Karena ada penjelasan sedikit biar orang paham, nyambung gitu. Syukur-syukur bisa punya terjemahan Ibnu Katsir, terjemahan At-Tabari, terjemahan Tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya. Untuk memperluas atau menguatkan pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Itu caranya. Jadi Bapak nggak usah sungkan nanya gitu, Pak. Gak harus ke saya. Banyak asatidz yang bisa ditanya. Hukum. Tapi pastikan tadi kalau bisa lihat jawabannya apa dulu yang disampaikan berkenaan dengan isi otaknya atau ada ayat Quran yang disampaikan sebagai penguat dan penjelasannya. Karena kalau sebatas omongan biasa tanpa dalil, ini pun perlu dipertanyakan kebenarannya. Ya, karena penafsiran utama untuk Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Kalau nggak ada, baru Al-Hadits. Kalau nggak ada, baru pernyataan para ulama. Baru pernyataan para ulama. Siapa mereka ulama ini? Yang paling utama adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian selanjutnya. Jadi jangan mendahulukan orang yang terdekat dengan kita dan mengabaikan orang terjauh dengan kita dalam masalah ilmu. Mereka dulu, karena kalau berbicara masalah ilmu ibarat air dari pegunungan, Pak. Makin jauh, makin bersih. Jadi semakin dekat dengan kita, makin kotor. Ya. Jadi pemahaman para sahabat tidak sama dengan pemahaman orang-orang kita hari ini. Walaupun para sahabat nggak ada yang bergelar doktor, profesor gitu ya, tapi mereka langsung dididik oleh Nabi, langsung dapat penjelasan dari Nabi, maka pernyataan mereka, penafsiran mereka harus lebih kita perhatikan dibandingkan orang-orang hari ini. Itu barangkali. Jadi miliki tafsirnya, atau nanti kalau memungkinkan kita bisa beli berapa piece gitu ya tafsir ini, kita bisa baca salah satu contoh penafsiran yang bagus dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Ringan ya. Atau bisa juga yang agak lebih tebalan, Tafsir As-Sa'di namanya. Tafsir Karimir Rahman judul kitabnya. Itu penafsiran Al-Qur'an yang juga cuma 1 jilid. Terjemahannya 1 atau 2 ya. Tapi yang aslinya 1 jilid. Tafsirannya itu juga cukup luar biasa. Namanya Taisir Karimir Rahman. Jadi dibaca, dipelajari, syukur-syukur bisa dihafal, luar biasa. Karena sekali lagi penafsiran Al-Quran kalau nggak sama Al-Quran lagi harus sama ayat, kalau nggak sama ayat baru sama berikutnya. Aisyah saja pernah mengalami kesalahan dalam memahami Al-Quran. Aisyah, padahal orang Arab, Qurannya berbahasa Arab. Allah mengatakan saya lupa bahasa Arabnya, saya lupa ayatnya, tapi Allah mengatakan ada sebagian orang yang ketika mereka melakukan sesuatu, mereka kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, Rasul, apakah ayat ini berhubungan dengan orang-orang beriman yang berbuat maksiat? Mereka beriman tapi maksiat, habis maksiat taubat gitu, sakit nangis kemudian. Rasul mengatakan bukan. Ini bukan orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi justru orang-orang yang beribadah seperti kalian, sholat, saum, namun karena khawatir amalnya nggak diterima, mereka nangis. Khawatir amal nggak diterima, mereka nangis. Ini tafsir langsung dari Nabi SAW. Atau contoh yang lain, ada ayat mengatakan inna syirka yang berkenaan dengan masalah syirik, masih ingat Pak? Astagfirullahaladzim. Oh iya, berkenaan dengan masalah kedzaliman. Berkenaan dengan masalah kedzaliman, tentang bahaya berbuat zalim.
hafal. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Sebentar. Allahu Akbar. Saya lupa ayatnya, Pak. Ayatnya inna syirka la dzulmun adzim, tapi yang dijelaskan sama ayat itu yang saya lupa. Sebentar ya, nggak apa-apa, sebentar ya, atau nanti aja PR. Mana ya? Ya Allah. Lupa ayatnya, Pak. Mana ya? Astagfirullahaladzim. Saya lupa ayatnya, Pak. Tafsirul Quran bil Quran. Sebentar ya. Ini kayaknya Tafsirul Quran bil Quran. Allah musta'an. Nas'alulaka. Ini contohnya Imam Fillah. Saya ganti ke contoh yang lain lah. Yang tadi saya lupa ayatnya. Surat Yunus ayat 62 ditafsirkan oleh surat Yunus ayat 63. Di 62 Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak punya rasa takut dan khawatir, mereka juga tidak pernah bersedih hati. Di ayat 63-nya Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang beriman dan orang yang bertakwa. Wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Jelas di sini wali Allah bukan orang gila, bukan pula makhluk yang tidak diberikan beban beribadah kepada Allah. Karena ada hari ini ada sebagian orang anggap, mohon maaf, sapi wali Allah. Sapi dianggap wali Allah. Malah ada orang yang setengah sadar, Pak, setengah waras gitu, dianggap sebagai wali. Padahal di sini jelas orang wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Dan tidak mungkin orang yang tidak punya beban dianggap orang beriman dan bertakwa. Ini contohnya tafsir Quran dengan Quran. Nanti mudah-mudahan kalau ingat ayat yang tadi ingin saya sampaikan di lain waktu insyaallah. Saya lupa ayatnya. Yang pasti berkenaan dengan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kezaliman syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Saya lupa ayat. Ayat yang dijelaskan sama ayat ini saya lupa. Ya, Allah alam bisawab. Baik, itu aja barangkali untuk sementara yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Mudah-mudahan diskusi kita di pagi ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa terlebih meningkatkan ilmu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.